وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الكل المهتدين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Puja dan puji syukur alhamdulillah wajib senantiasa kita panjatkan hanya kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala. Yang memang hanya Allah lah yang temukan kita. Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan segala keputusan. Termasuk terjadinya macam-macam peristiwa di dunia ini. Di antaranya musibah yang sedang melanda negeri kita, bahkan dunia pada umumnya, wabah penyakit. Dan Allah mengakhirkan pula pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah sebagai suatu keluarga besar sesuai dengan himbauan pemerintah dalam rangka social distancing. Kita mengadakan sholat Id di masjid. Walaupun pemerintah tidak melarang di beberapa tempat untuk mengadakan di masjid. Segala sesuatu ada hikmahnya. Termasuk hikmahnya kita bersilaturahim di rumah ini. Semoga yang berbeda dan rumah ini menjadi berkah dengan adanya tempat sebagai sholat berjamaah, di mana al-jama'atul rahmah, bahwasanya berjamaah itu pasti akan mengundang turunnya rahmat Allah. Apalagi yang berjamaah itu adalah sanak keluarga sendiri. Mereka yang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Dan dalam itu adalah disatu-satukan hati mereka di jalan Allah. Maka rahmat Allah pasti akan lebih terasa. Rahmat dan kebesaran yang mereka semua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan sebulan yang lalu. Walaupun memang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala macam amal ibadah puasa kita dari bulan suci Ramadan, puasa Ramadannya, sholat fardiyahnya, sholat tarawihnya, sedekah jariyah dan tentunya zakatnya, silaturahimnya, tilawatil Qur'annya, zikir dan doanya, semuanya diterima oleh Allah Taala. Minal aidin wal faidin, sehingga dengan diterima segala macam ibadah kita dikembalikan oleh Allah SWT dari kita yang suci kepada sucian kembali. Dan ada suatu tugas kita tentunya 11 bulan sesudah Ramadan nanti kita menjaga fitrah suci yang didapatkan. Akankah tetap berbagai macam aktivitas Ramadan kita lanjutkan? Tentu nilai-nilai ibadah Ramadannya bukan berarti tarawih yang dilanjutkan karena hanya ada di bulan Ramadan saja. Tapi nilai-nilai ibadah Ramadan itu memang yang menjadi cerminan keberhasilan ibadah Ramadan kita dalam 11 bulan sesudah Ramadan itu akan terlihat. Rasulullah bersabda bahwasanya di antara bekas yang dicintai dan disenangi oleh Allah SWT adalah min asal sunnah, min asal faraidil, yaitu bekas daripada pelaksanaan ibadah. Apa bekas pelaksanaan ibadah suci Ramadan? Bekas bulan Ramadan. Ya, untuk lebih mudahnya
saya ilustrasikan bagi seorang yang sudah melaksanakan ibadah keberhasilan Ramadan, tentunya di antaranya mendapatkan kemuliaan malam 1000 bulan. Indikasinya di antaranya lebih mudahnya dalam berakidah, beriman kepada Allah SWT, ibaratnya bagikan kasama kupil bahar, bagikan ikan di laut. Bagaimana ikan di air yang asin, ternyata dia tidak asin, kecuali di asinan, dengan pengasinan. Artinya dia tetap memiliki prinsip, memiliki keyakinan akidah yang kuat. Dia terpengaruh dengan bermacam perbedaan dan sebagainya, jauh daripada akidah yang sesat. Tidak seperti bunga yang tidak memiliki pendirian, dia akan berubah-ubah hanya mencari keselamatan saja. Kemudian dalam masalah beramal, melaksanakan suatu pengabdian, tentunya dikehendaki adalah keikhlasan. Maka ibaratnya dia bagikan seperti penyu. Penyu itu kalau bertelur puluhan, bahkan ratusan, namun tidak pernah istilahnya berkuat-kuat orang Bekasi. Tidak pernah ngomong sana, tidak ngomong sini. Cukup dia sendiri yang tahu. Beda dengan ayam. Padahal cuma bertelur satu saja, tapi sekampung tahu semua. Karena ribut kemana-mana. Itu ibarat yang sederhana. Berarti ibaratnya orang yang berhasil dalam ibadah puasa Ramadan ini dalam segi perilaku sikapnya itu bagaikan seekor ular yang dia berpuasa dalam kepompong, kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah menawan, bahkan membantu proses penyembuhan tanaman. Jadi awalnya berupa ulat yang merusak dedaunan dan menjijikan, setelah berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi seekor hewan yang berguna dan menarik perhatian. Tidak seperti seekor ular, dia berpuasa juga, namun ternyata hanya sekedar merubah kulitnya. Setelah kulitnya berubah, tetap dia menjadi ular, hewan yang merusak bahkan menakutkan dan mengganggu. Inilah tarbiyah Ramadan. Sesungguhnya apabila segala macam aktivitas Ramadan yang kita laksanakan, itulah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan ibadah puasa itu sendiri. Secara umum sesungguhnya semua ibadah itu tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Tetapi khusus dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dibarengi dengan berbagai aktivitas lainnya, ini ternyata bisa langsung menyebabkan seorang mukmin itu menjadi orang yang takwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum." Wahai manusia sekalian, hendaklah kalian menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu secara umum. Semua manusia diberikan menyembah Allah dengan bermacam ibadah tujuannya sama. Namun satu ibadah yang bisa langsung mencapai ketakwaan tanpa melalui proses, sebagaimana ibadah pada umumnya. Dalam surat Al-Baqarah 183 kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat ketakwaan. Kenapa ketakwaan yang menjadi tujuan? Karena ini adalah puncak daripada keimanan. Jadi pada situasi yang normal, semua ibadah itu ada prosesnya untuk mencapai derajat ketakwaan. Awalnya dia bersyahadat, jadi dia seorang muslim yang mengakui Allah sebagai Tuhan, yang melaksanakan rukun Islam yang lain. Apabila rukun Islam itu diikrarkan dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan bahwa dia adalah kebenaran, jadilah dia derajat yang kedua, yaitu seorang mukmin. Nah, seorang mukmin yang meyakini keimanannya, tapi diwujudkan juga dengan bentuk ketaatan kepada Allah, karena ini perlu kesadaran, karena ada perintah Allah dilaksanakan perintahnya. Itulah dia seorang muti, seorang yang taat. Nah, seorang muti yang melaksanakan ketaatan dengan penuh keikhlasan, dan juga dia seorang mukhlis, orang yang ikhlas. Seorang yang mukhlis melaksanakan keikhlasan berharap untuk
memberikan kebaikan bukan hanya untuk dirinya, juga bagi orang lain. Jadinya seorang muhsin, orang yang berbuat baik. Seorang muhsin berbuat baik tapi juga dalam sekaligus mengadakan reformer, perubahan, perbaikan bagi umat dengan berdakwah dan sebagainya. Tidak ada seorang muslim orang yang melakukan perbaikan. Nah, seorang muslim ini yang punya modal untuk mencapai derajat tertinggi yaitu mutakin, takwaan. Jadi proses secara normal seperti itu. Apapun dengan ibadah Ramadan, dalamnya ada ibadah puasa, dijamin bisa langsung mencapai derajat ketakwaan. Tentu dengan bermacam, bukan hanya sekedar puasa yang hanya sekedar melapar dan dahaga. Rasulullah kami muslimin la yasalam min siyamihi ila al-ju'i wa nafas. Betapa banyak orang puasa yang mendapatkan apa walaupun derajat ketakwaan, tapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena puasa itu lebih ringan dengan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa mungkin bisa, tapi yang menghilangkan puasa ini pahala puasa banyak. Khamsu asya tubtilas sabasam kata Rasulullah. Ada lima perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang menyebabkan seorang tadi hanya mendapatkan dapat dana harga. Yaitu al-kadhib, berdusta. Dan melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya. Maka berdusta kepada Allah SWT. Wal godong, yang kedua marah, tidak bisa menahan emosional. Wal ghibah, yaitu gosip, membicarakan keburukan orang lain. Wal namimah, dan mengadu domba, bermula daripada gosip dan sebagainya, akhirnya memberikan pertengkaran dan seterusnya. Wal nazru bisahwat, dan yang terakhir memandang dengan syahwat, tidak bisa menjaga pandangan. Karena semua bisa menghapus daripada pahala puasa. Kalau hanya sekedar menghilangkan, menghindari daripada pembatal puasa, Allah semuanya. Nah ini semuanya yang bisa menunjukkan seorang itu bisa menjadi derajat ketakwaan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalam sebulan dia bangun pasti misalkan sepertiga malam terakhir jam 2 sudah bangun, dia sudah tahajud. Suatu aktivitas orang yang bertakwa diisi menjelang waktu sahur dengan tilawah Al-Quran, bertadarus. Kemudian sholat berjamaah tidak ketinggalan. Jika berdoa, sholat duha, sholat rahim tidak putus. Berbakti pada orang tua, bantu orang lain. Ada zakat, ada sedekah. Itu aktivitas orang bertakwa semua. Semoga kita masuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu alaikum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aku paling ada bahaskan Ibrahim alaikum wa sallallahu muslimin wal jamaah wa min Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya pada pertanyaan kedua ini mari kita ambil hikmah kesimpulan dengan niat yang ikhlas dan semangat Ramadan. Marilah kita jadikan pribadi kita ini sebagai seorang yang muttaqi yang berusaha mewujudkan ibadah Ramadan pada 11 bulan sudah Ramadan agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mendapatkan kebaikan dunia dan keselamatan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya karim ya rabbal alamin ya mutawassilin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sungguh kalau banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Allah, dosa yang besar maupun kecil sengaja atau tidak dulu hingga sekarang. Jika tidak Kau ampuni ya Allah, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Kami menyadari dengan dosa dan kesalahan yang besar ini ya Allah, adalah pernah pantas kami masuk dalam surga-Mu yang indah dan suci. Akan tapi Allah, kami tidak pernah sanggup pula masuk dalam neraka-Mu yang panas membara. Untuk itulah dosa kami dan berikanlah taubat kami ya Allah. Amin. Jadikanlah ibadah kami di bulan Ramadan benar-benar sebagai penghapus dosa kami ya Allah, dan menjadikan diri kami kembali pada kita hingga rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء الأعداء ما لا يسبق ونعوذ بك من البراس والبلاء ومن كل أشقاء ومن كورونا ya Allah, dengan rahmat dan kamu tengah musibah bencana yang melanda dengan kebersamaan kami ya Allah, turunkanlah rahmat dari kami, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami dari segala macam bahaya dan penyakit semua masuk rahmat kita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله والله يأمركم بالعدل